Setelah NH4Cl atau amonium klorida ditambahkan ke dalam larutan induk, maka palladium dalam larutan sudah terikat pada garam amonium dan dalam bentuk tetrakloridanya. Untuk mengeluarkannya atau mengendapkannya, kita perlu mengoksidasinya lebih lanjut dengan klorin untuk membentuk garam atau endapan berwarna merah bata atau yang disebut amonium heksakloropalladat. Ada beberapa cara untuk memasukkan klorin ke dalam larutan. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa gunakan generator gas klorin dan gas digelembungkan ke dalam larutan. Generator gas bisa dibuat seperti pada video monolog yang membahas asetilin sebelumnya. Caranya dengan memasukkan kaporit dalam tabung generator lalu dicampur dengan HCl encer ke dalamnya, yang mana dari reaksi tersebut menghasilkan gas klorin yang dapat digunakan untuk pengendapan. Alternatifnya adalah dengan menggunakan sodium atau potasium klorat. Tambahkan beberapa kristal ke dalam larutan induk dan diamkan sampai bereaksi sepenuhnya sebelum penambahan berikutnya. Klorat bereaksi dengan asam untuk membentuk gas klorin dalam larutan. Dan berhati-hatilah dalam menangani dan menyimpan klorat, terutama natrium klorat, yang merupakan pengoksidasi kuat yang dapat meledak atau menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar. Lihat MSDS untuk senyawa klorat tersebut. Alternatif lain adalah dengan menggunakan pelet atau butiran granul ya, natrium atau kalsium hipoklorit kering atau yang disebut kaporit. Sekali lagi, tambahkan perlahan dan biarkan bereaksi sepenuhnya sebelum menambahkan lebih banyak. Atau menggunakan cairan pemutih pakaian seperti Baiklin dan lain-lain. Dengan kandungan aktif klorok sekitar 3% sampai 5% mungkin ya, atau lebih tinggi yang tersedia di toko laundry. Dan cairan pemutih ini juga dapat digunakan untuk menyediakan klorin dalam generator dengan mencampurkannya dengan HCl encer. Tambahkan terus salah satu dari sumber klorin yang sudah saya sebutkan tadi, sampai tidak ada lagi garam palladium merah yang mengendap. Perhatikan warna larutan. Warnanya harus jauh lebih terang karena palladium keluar dari larutan. Kita boleh menambahkan sedikit lebih banyak garam amonium klorida dan lebih banyak klorin untuk memastikan tidak ada lagi palladium yang dapat diendapkan. Kemudian gunakan sistem vakum filter untuk menyaring serbuk palladium yang berwarna merah bata tersebut. Kenapa? Ini untuk mempermudah proses penyaringan. Tetapi penyaringan seperti biasa masih bisa dilakukan. Penyaringan manual maksud saya ya. Setelah proses penyaringan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah mencuci endapan merah tersebut hingga bersih. Tapi ingat baik-baik apa yang saya sampaikan. Jangan gunakan air biasa. Ingat, garam atau endapan palladium tersebut mudah larut dengan air. Untuk mencuci atau membilas endapan merah bata tersebut, gunakanlah larutan NH4Cl atau larutan amonium klorida yang sudah didinginkan dalam lemari es atau penangkas es. Ini dapat mencegah larutan berwarna merah bata tersebut kembali larut dalam air saringan. Cara membuat larutan pencuci amonium klorida atau NH4Cl. Untuk setiap 100 ml air, tambahkan minimal 5 gram garam NH4Cl kering dan biarkan larut. Masukkan larutan ini ke botol semprot atau botol cuci dan letakkan di dalam lemari es atau penangkas es. Gunakan larutan ini dalam keadaan sangat dingin untuk memastikan tidak akan melarutkan endapan yang kita cuci.
Bila tidak digunakan, simpan kembali di lemari es. Setelah endapan selesai dicuci atau dibilas menggunakan larutan amonium klorida yang dingin tadi, tahap selanjutnya adalah kita dapat memilih apakah ingin melanjutkan pemurnian endapan merah palladium tadi atau ingin mengkonversi endapan merah tadi menjadi serbuk logam. Jika kita memilih untuk mengkonversi endapan merah tadi ke unsur logam yang siap dilelehkan menjadi logam solid, gunakan cara ini. Cara ini adalah yang paling baik menurut saya dibandingkan apa yang terdapat dalam textbook. Kenapa begitu? Karena saya sudah membandingkannya dan melakukan improvisasi terhadap berbagai metode konversi yang ada. Caranya, siapkan sodium format secukupnya dan larutkan dengan air menurut nilai kelarutannya dalam wadah beaker. Kemudian masukkan endapan merah palladium tadi ke dalamnya. Kalau kalian kesulitan memasukkan endapannya, gunakan semprotan air untuk memisahkan endapan dari kertas saring ke dalam wadah sehingga tidak ada endapan yang tertinggal pada kertas saring karena menempel. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan menggunakan sendok atau spatula. Untuk jumlah air bisa kalian sesuaikan atau ditambah sedikit lebih banyak. Selanjutnya, panaskan larutan sodium format berisi endapan merah pada suhu sedang. Biarkan sampai terjadi reaksi konversi yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna endapan dari merah bata menjadi hitam metalik. Dan jangan khawatir atas kelebihan air dari proses penyemprotan air tadi. Karena meskipun ada endapan yang larut oleh air, pada proses konversi ini, endapan yang larut akan segera terkonversi menjadi serbuk logam berwarna hitam metalik. Setelah semua endapan berubah secara merata menjadi hitam metalik, artinya proses konversi selesai. Kemudian saring serbuk logam hasil konversi tadi dan cuci dengan air hingga bersih dari residu kimia. Keringkan endapan dan siap untuk dilelehkan menjadi logam solid. Atau kita dapat memurnikan endapan merah tersebut lebih lanjut. Maksudnya, langkah selanjutnya adalah memurnikannya lagi dengan cara melarutkan endapan merah tadi menggunakan amonium hidroksida. Ingat ya, amonium hidroksida. Kemudian mengendapkannya lagi menjadi garam palladium yang berwarna kuning yang disebut palladosamin chloride. Dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit larutan HCl hingga pH antara 3 sampai 5. Kemudian saring dan cuci lagi dengan larutan NH4Cl dingin seperti langkah yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya endapan kuning tersebut dikonversi ke unsur logam dengan cara dikalsining pada suhu yang relatif rendah, yaitu sekitar 150 derajat Celcius. Untuk proses kalsining sudah pernah saya jelaskan pada video monolog yang membahas tentang dimetilglioxim. Tambahan, jangan buang semua sisa larutan dari proses pemurnian ini. Jangan buang, kumpulkan. Mulai dari sisa larutan induk, sisa larutan pencuci NH4Cl, dan sisa larutan pemurnian lanjutan, lalu simpan secara terpisah. Setelah terakumulasi, dapat dilakukan proses daur ulang di kemudian hari. Daur ulang dapat dilakukan dengan menambahkan zinc untuk memperoleh sisa logam ppm rendah, karena mungkin masih tersisa palladium di dalamnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.